Jadi, fungsi itu didefinisikan sebagai aturan yang menetapkan setiap satu anggota himpunan D berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan K. Jadi, gambarnya seperti ini. Fungsi adalah setiap anggota D memiliki tepat satu di anggota K. Jadi, anggota G semua harus memiliki tepat satu di anggota K. Jadi kesimpulannya, fungsi itu sama seperti sebuah proses yang menghasilkan tepat satu keluaran untuk setiap masukan tertentu. Jika terdapat suatu hubungan yang tidak memenuhi definisi tersebut, maka hubungan tersebut bukan suatu fungsi, tetapi disebut relasi. Sedangkan relasi dapat dimisalkan seperti sebuah proses yang menghasilkan dua keluaran untuk setiap satu masukan tertentu. Untuk menyajikan fungsi itu ada dua macam cara. Yang pertama yaitu cara aturan dan yang kedua yaitu cara himpunan. Yang pertama, cara aturan. Fungsi itu disajikan dengan cara menyatakan aturan yang menentukan relasi di antaranya sebuah anggota daerah asal dengan anggota-anggota daerah kawannya. Contoh, fungsi R memetakan R, di mana fx sama dengan x. R itu adalah himpunan semua bilangan nyata. Yang kedua yaitu cara himpunan. Seperti halnya relasi, maka fungsi dari A ke B dapat dipandang sebagai himpunan bagian atau himpunan khusus dari A ke B. Maka fungsi R memetakan R, di mana fx sama dengan x. Bisa juga disajikan sebagai suatu himpunan, yaitu himpunan bagian besar-besaran dari R kali R. Bentuk persamaannya F sama dengan X, Y, di mana X elemen R, Y elemen R, dan Y sama dengan X. Fungsi-fungsi khusus. Di dalam fungsi-fungsi khusus ini terdapat 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi surjektif atau onto, yang kedua fungsi injektif atau satu-satu, yang ketiga fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, dan yang keempat fungsi konstan, yang terakhir fungsi identitas. Yang pertama yaitu fungsi surjektif atau fungsi onto. Fungsi surjektif adalah di mana dari himpunan A kepada himpunan B, di mana setiap anggota himpunan B merupakan bayangan dari suatu anggota himpunan A. Jadi pada fungsi yang surjektif, daerah hasilnya berhimpit dengan daerah kawan atau daerah kawannya dihabiskan. Ini fungsi A memetakan ke B adalah fungsi surjektif. Contohnya seperti ini. Jadi di mana himpunan A memiliki pasangan di himpunan B dan himpunan B memiliki pasangan di himpunan A. Namun misalkan di sini ada himpunan 7, 10 dan 14. Jika 14-nya tidak ada pasangannya, maka ini bukan dinamakan fungsi surjektif atau fungsi onto. Oke, saya akan lanjutkan tentang fungsi satu-satu dan juga fungsi bijektif. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang fungsi satu-satu. Nah, misalkan f merupakan fungsi dari A ke B, maka f ini disebut fungsi satu-satu jika setiap unsur di B atau kodomain terdapat secara tunggal unsur dalam A atau domain. Artinya, tidak ada dua elemen atau lebih di A yang dipetakan ke elemen yang sama di B. Secara matematis dapat dituliskan seperti ini ya. Definisinya itu yang lain seperti ini. Pemetaan atau fungsi f A ke B dikatakan satu-satu atau injektif jika untuk setiap unsur x1 dan x2 yang dipetakan sama oleh f, yaitu f x1 sama dengan f x2 berlaku x1 sama dengan x2. Definisi tadi itu ekuivalen dengan kalimat seperti ini. Jika x1 tidak sama dengan x2, maka berlaku f x1 tidak sama dengan f x2. Nah, untuk lebih jelasnya kita diagram ini. Ya. Nah, diagramnya ini merupakan fungsi satu-satu, sedangkan yang ini
bukan fungsi satu-satu, karena lihat ada yang berpasangan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi bijektif. Nah, satu-satu atau pada. Pada suatu fungsi, ini ada yang merupakan hanya fungsi pada atau fungsi satu-satu. Tapi ada juga yang termasuk keduanya. Fungsi yang merupakan fungsi satu-satu dan pada biasanya disebut dengan fungsi bijeksi. Nah, secara matematis ditulis seperti ini. Definisinya seperti ini. Pemetaan fungsi f A ke B dinyatakan bijeksi atau bijection jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada. Secara sederhana, bahwa fungsi bijeksi akan terjadi jika jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Dengan catatan bahwa tidak ada dua domain berbeda atau lebih dipetakan ke kodomain yang sama dan setiap kodomain memiliki pasangan di domain. Nah, seperti ini. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi identitas. Suatu fungsi f, a, b disebut fungsi identitas bila bayangan dari setiap anggota dari a ialah dirinya sendiri. Daerah asal dan searah kawan dari suatu fungsi identitas adalah himpunan yang sama. Nah, fungsi identitas, fungsi yang selalu mengembalikan nilai yang sama. Jika M adalah himpunan fungsi identitas F, pada M didefinisikan sebagai fungsi tersebut dengan domain dan kodomain M. Contoh, nih lihat. Jadi domain dan kodomain merupakan pencerminan dari domain.